Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 pada kali ini akan mempresentasikan review paper dari ekonomi pertanian yang berjudul Analisis Pasar Domestik Minyak Goreng, Dampak Kebijakan Pemerintah dan Kemungkinan Diberlakukannya Liberalisasi Perdagangan. Saya Ahmad Marjati Ihsan, didampingi oleh kedua rekan saya, Dewa Pambudi dan Abdul Qadir Uswanas. Next. Yang pertama, latar belakang. Jadi salah satu resiko liberalisasi perdagangan pada pasar minyak goreng itu akan menyebabkan semakin tingginya fluktuasi harga. Nah, mengingat minyak goreng adalah salah satu komoditas yang termasuk dalam 9 kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, jadi fluktuasinya tersebut dapat berpengaruh terhadap laju inflasi. Ketidakstabilan dalam pasar minyak goreng terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi. Untuk itu, dalam upaya untuk menjamin kestabilan pasar minyak goreng dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik menyangkut sistem produksi maupun sistem distribusi. Next. Dari sisi produksi, dalam periode 1970 sampai 1997, luas areal perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kelapa cenderung meningkat. Areal perkebunan kelapa sawit berkembang dari seluas 133.293.298 hektar pada 1970 menjadi 2.516.079 hektar di akhir tahun 1997. Nah, kemudian untuk perkebunan kelapa berkembang dari seluas 1.805.711 hektar pada 1970 menjadi 3.668.232 hektar pada tahun 1997. Produksi minyak sawit juga mengalami peningkatan relatif lebih pesat dibandingkan dengan minyak kelapa, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,76% dan 3,13% per tahun. Kemudian produksi minyak goreng, baik sawit dan kelapa pun mengalami perkembangan masing-masing secara rata-rata sebesar 33,43% dan 7,65%. Next. Nah, ini merupakan tabel dari perkembangan konsumsi minyak goreng menurut jenis bahan bakunya, mulai dari 1970 sampai 1997 dalam persentase. Next. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Jadi secara umum, kebijakan pemerintah dalam hal menjaga stabilitas harga produk pertanian memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkecil ketidakstabilan harga atau fluktuasi harga. Yang kedua, memperbaiki pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, mencapai swasembada pangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan rata-rata tingkat harga dan pendapatan. Kemudian yang terakhir, mengurangi resiko yang dihadapi oleh konsumen. Next. Selanjutnya, pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang pengadaan minyak nabati dalam negeri yang menetapkan jumlah alokasi bahan baku minyak kelapa sawit dari masing-masing produsen untuk masing-masing unit pabrik minyak goreng dan industri-industri lain yang menggunakan bahan baku minyak nabati. Nah, kebijakan tersebut mengharuskan 35% dari produksi minyak sawit dialokasikan untuk kebutuhan domestik, selebihnya dapat diekspor. Next. Nah, berikut adalah tabel kebijakan pemerintah dalam penetapan tingkat pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan untuk bahan baku dan minyak goreng. Jadi selain kebijakan yang telah disebutkan tadi, pemerintah juga telah menerapkan pajak ekspor untuk industri minyak kelapa dan sawit. Jadi PE itu merupakan pajak ekspor, kemudian RBDPO itu merupakan refined bleach deodorized palm oil, dan kemudian RBDCO merupakan refined bleach deodorized crude oil, coconut oil, maaf. Next. Nah, jadi metodologi penelitian yang digunakan oleh penelitian ini, kebijakan pemerintah, yaitu pemberlakuan liberalisasi perdagangan, itu akan diterapkan ke dalam dua aspek. Yang pertama, pasar bahan baku, kemudian pasar minyak goreng. Di masing-masing pasar tersebut, itu nantinya akan mengaruhi harga. Nah, harga itu nanti dipengaruhi oleh permintaan penawaran.
Begitu pula di pasar minyak goreng juga akan secara langsung mempengaruhi harga yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nah, pasar bahan baku dan pasar minyak goreng ini juga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Next. Kemudian untuk hasil analisis dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Damar. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama di sini akan dibahas produksi minyak goreng. Seperti yang dibilang oleh saudara Damar tadi bahwa minyak goreng dan minyak mentah memiliki hubungan saling keterkaitan dalam mempengaruhi harga. Jadi yang poin pertama, perkembangan produksi minyak goreng selama 28 tahun terakhir pada tahun 1970 sampai 1997 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 12% per tahun. Kemudian poin kedua, peningkatan produksi minyak goreng sawit relatif lebih tinggi dibanding dengan minyak goreng kelapa akibat adanya pergeseran khususnya pada tahun 1980 ke 1997. Nah, hasil pergeseran itu disebabkan oleh pada saat itu masyarakat lebih memilih untuk menggunakan minyak goreng sawit ya. Di situ ada penemuan terbaru mengenai teknologi untuk menggoreng makanan seperti itu. Dan di poin ketiga dari hasil analisis regresi OLS yang diterapkan dalam penelitian ini, produksi minyak goreng kelapa dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama dipengaruhi oleh harga minyak goreng kelapa, terus kemudian yang kedua dipengaruhi oleh harga dari minyak mentah itu sendiri, minyak mentah dari crude palm oil, dan yang ketiga dipengaruhi oleh variabel upah dari industri dalam industri minyak goreng. Kemudian yang keempat adalah variabel interest rate pada kondisi tertentu, dan yang kelima dipengaruhi oleh produksi minyak goreng kelapa. Dan dari masing-masing variabel tersebut memberikan pengaruh positif dan negatif sesuai dengan tabel yang disebutkan di bawah. Oke, next. Kemudian perkembangan ekspor minyak goreng. Nah, sepanjang periode penelitian ini ekspor minyak goreng sawit maupun kelapa mengalami perkembangan ekspor sangat tinggi. Dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 56% dan 83% untuk masing-masing minyak goreng sawit maupun minyak goreng kelapa. Dari tabel bawah ini, ekspor minyak goreng sawit dipengaruhi oleh harga minyak sawit domestik, harga ekspor minyak goreng sawit, nilai tukar terhadap US dollar, harga patokan ekspor, dan volume ekspor tahun sebelumnya. Mungkin bisa dicek di tabel di bawah ini bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yakni Abdul Qadir. Terima kasih, Dewa. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan yang C. Ada permintaan minyak goreng secara keseluruhan. Faktor permintaan minyak goreng dapat dijelaskan dengan baik oleh faktor-faktor harga minyak goreng kelapa dan sawit, pendapatan per kapita, INSCAP, penetapan pajak ekspor, dan kondisi terjadi lonjakan harga di pasar dunia D94 dan tren waktu. Sejak periode sebelum 1980, konsumsi per kapita minyak goreng kelapa lebih besar dibandingkan konsumsi minyak goreng sawit. Namun adanya pergeseran menyebabkan minyak goreng sawit mengalami kenaikan yang menggeser minyak kelapa pada periode setelah 1980. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di tabel di atas perbandingannya dari tahun ke tahun. Next. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah dalam jangka pendek, produksi minyak sawit memang sedikit kurang responsif terhadap semua variabel. Namun pada jangka panjangnya akan bersifat responsif terhadap harga minyak goreng sawit dan upah di industri tersebut. Sementara itu, permintaan minyak goreng sawit juga bersifat responsif terhadap pendapatan per kapita. Perubahan harga minyak sawit lebih cenderung dipengaruhi oleh harga pasar ekspor, namun hal ini dirasa kurang responsif. Next. Ya, mungkin ini sebagai penutup juga ya, Saudara Abdul Qadir. Jadi mungkin bisa ditutup oleh Abang Damar selaku pembuka dari presentasi ini. Mungkin Bang Damar bisa menutup. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.